Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita pada hari ini uh, sudah hari yang minggu yang ketujuh kita beribadah di rumah masing-masing, ya, dengan menggunakan fasilitas YouTube. Dan ini adalah minggu yang pertama bulan Mei, tanggal 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan firman Tuhan dengan topik mau dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi berharga. Jadi masih melanjutkan apa yang kita bahas dalam Komsel maupun dalam minggu kemarin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saya memperhatikan keadaan zaman sekarang ini ketika orang menghadapi berbagai masalah, berbagai kesulitan yang dihadapi karena dampak daripada virus corona yang menjadi pandemi dunia, ya, itu tidak hanya soal kesehatan menurun dan banyak orang menjadi korban, tetapi juga kehancuran ekonomi di mana-mana. Nah, kekacauan yang terjadi itu bukan membuat orang bertobat seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, ketika bencana-bencana datang itu bukan orang makin bertobat, tetapi sebaliknya orang makin menjadi jauh dari Tuhan dan makin garang. Nah, kita akan lihat fenomena apa yang terjadi di dalam orang-orang menjelang masa akhir zaman ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran Allah. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam medsos, di internet, ya, di YouTube itu banyak orang mengalami kacau, ya. Tidak hanya orang-orang biasa atau kaum awam, tetapi bahkan orang-orang yang menyandang dirinya sebagai rohaniawan, apapun agamanya, ya, termasuk orang Kristen itu saling menghujat, saling menghina, saling mencaci maki rohaniawan dengan pemerintah, rohaniawan antar rohaniawan, dan seterusnya. Dan ini seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi dari firman Tuhan, bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri. Dia nggak peduli orang lain, perasaan orang lain kayak apa. Ya, yang penting dia puas ketika dia mengekspresikan isi hatinya, kedongkolannya, kemarahannya, kebenciannya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ciri-ciri manusia akhir zaman itu saya lihat dari ayat yang kedua dan 4 itu. Satu, dia mencintai dirinya sendiri, nggak peduli orang lain, ya, yang penting dirinya selamat. Hamba uang bisa menjadi target utama, entah itu dibungkus dengan bungkus atau dengan selimut rohani, ya, seperti untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ya, orang bisa memanipulasi
kepentingan pribadi itu tadi dengan bungkus rohani. Tapi tetap dalamnya sama sebagai hamba uang. Membual dan menyombongkan diri, ya. Menunjukkan nih milikku, ini kekayaanku, ini prestasiku, ya. Terus yang keempat itu memfitnah, suka menjelekkan orang. Orang satu dengan yang lainnya menjatuhkan, hamba Tuhan satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, saling menghakimi. Berontak terhadap orang tua. Ada banyak anak muda yang sekarang ini tidak menghormati orang tua, yang tidak mengurusin orang tuanya, ya. Dan mereka saking sibuknya mereka lebih baik menaruh orang tuanya di panti jombo sehingga merasa tidak terganggu, ya. Ini sebetulnya orang yang kurang ajar, ya. Terus tidak tahu berterima kasih. Ada banyak orang ditolong tapi mengkhianati. Atau mungkin dia tidak terang-terangan mengkhianati tapi tidak mau tahu. Ya, saya punya teman itu pernah menolong seseorang lagi membuka usaha gitu. Ya, terus dia berikan peralatan untuk usahanya, dan ketika dia menjadi besar, orang yang ditolong ini sudah menjadi kaya. Dan ketika teman saya ini ketemu dengan dia berlagak seperti tidak kenal atau berlagak adem-adem saja, ya, dingin-dingin saja. Ini orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada banyak orang yang pernah saya tolong, ada yang pernah yang saya beri kesempatan untuk tinggal di rumah saya gitu. Tapi ketika mereka jauh, ketika mereka tidak bersama dengan saya lagi, seperti orang nggak kenal aja. Ya, seperti orang yang nggak pernah satu rumah dengan saya. Itu orang tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak mempedulikan agama, mau ibadah mau tidak, ya itu tidak peduli mereka. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak dapat mengekang diri. Saudara kalau lihat di televisi, siaran-siaran televisi, bagaimana orang menjadi garang ya ketika demo gitu, mereka bisa merusak, bisa menghancurkan. Yang beberapa waktu yang lalu ada satu demo besar-besaran di Hong Kong, ya. Mereka merusak toko, membakar toko, ya seperti kayak di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, suka mengkhianat. Tidak ada teman sejati, yang ada adalah kepentingan. Ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya sok tahu, ya. Seakan-akan tahu tentang Allah, seakan-akan tahu tentang sorga, ya, padahal sebetulnya yang diajarkan itu keliru. Ini orang-orang yang berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ya. Hawa nafsu yang rendah itu diumbar sedemikian rupa pada zaman sekarang ini, dan orang tidak lagi mempunyai rasa malu, tidak punya rasa menjaga auratnya, ya, yang penting sekarang kelihatan semuanya, ya. Dulu orang baju supaya rapat-rapat, sekarang malah baju dibuka sana buka sini supaya kelihatan. Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, padahal untuk mengasihi Tuhan dengan tulus itu tidak cukup dengan mengatakan, Tuhan aku cinta Engkau, Tuhan aku percaya kepadamu. Ya, orang-orang Kristen biasanya begitu. Saya mengasihi Tuhan karena saya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi coba renungkan, apakah kita cukup mengatakan aku mengasihi Tuhan atau aku percaya kepadamu Tuhan, maka semuanya sudah beres? Ya. Nah, kebenarannya itu adalah kalau Anda mencintai Dia, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37, engkau harus mencintai sampai ke taraf intelektual saudara, ya, sampai ke taraf akal budimu juga mengasihi, mencintai Tuhan. Nah, kita dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bagaimana mengasihi Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu berbicara tentang apa yang terutama yang saudara cintai. Ya, kemarin kita membahas, ya, orang sering tanpa sadar sebetulnya mempunyai cinta-cinta yang lama.
Kalau zaman perjanjian lama, orang-orang Israel yang menyembah kepada berhala, ya Asitoret, Baal, Dagon dan sebagainya, itu disebut sebagai orang yang berzinah secara rohani, ya orang yang berselingkuh secara rohani. Sampai Tuhan memanggil Hosea untuk menggambarkan bagaimana rusak mental orang-orang Israel tadi karena mereka melakukan penyembahan yang salah dengan berhala-berhala itu. Hosea disuruh untuk menikahi seorang pelacur, dan si pelacur ini tidak memiliki kesetiaan, terus kemudian dia pergi lagi, berapa kali dia pergi meninggalkan Hosea untuk mencari pacar-pacarnya yang lama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu berbicara di mana sesungguhnya cintamu yang paling utama. Kan firman Tuhan katakan engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, dua tuan pasti yang satu akan ditinggalkan, satu pasti akan dikhianati. Nah, di sini kalau saudara mengatakan saya mencintai Tuhan, maka saudara harus hanya punya satu cinta. Ya, hatimu hanya boleh berpaut kepada Tuhan saja. Terus yang kedua, dengan segenap jiwamu. Jiwa ini kalau saudara lihat di dalam diagram saya kemarin ini ya. Jiwa ini bicara tentang pikiran, perasaan, keinginan, emosi, nafsu, ya. Nah, kalau saudara mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau mengasihi baik dengan pikiranmu, dengan perasaanmu, dengan keinginanmu, dengan emosimu, nafsumu, semuanya itu dalam rangka untuk mengasihi Tuhan, dalam rangka untuk menyenangkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika engkau mau menikah pun, ya, menikahi seorang wanita atau seorang pria yang saudara cintai, saudara-saudari cintai, itu pun dalam rangka bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa pernikahanmu itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, dengan sepenuh akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang kecerdasan kita, tentang intelektual kita. Jadi saudara, kalau saudara mengatakan saya cinta sama Tuhan, tetapi saudara tidak memandang bahwa Allah itu ada dan memandang bahwa Allah itu maha kuasa yang menguasai jagat raya ini, ya. Dan saudara ketika saudara melakukan misalnya bisnis, saudara usaha, saudara mengesampingkan Tuhan, ya, di dalam praktek bisnis saudara, dalam praktek usaha saudara begitu. Nah, saudara sedang mengkotakkan Tuhan, ya, di luar area kehidupan saudara. Nah, ini bukan orang yang mencintai Tuhan, karena kalau engkau mencintai Tuhan, maka Tuhan pun harus ada di dalam wilayah kehidupan Anda, usaha Anda. Nah, inilah kondisi kita, kondisi manusia. Demikian rusak akal budi manusia yang ada di dalam benak banyak orang itu sebetulnya hanya sampah, kotoran neraka. Ya, orang nggak sadar bahwa dia menelan kotoran-kotoran neraka, ya, kubangan. Maka Tuhan Yesus mensyaratkan bagi orang yang mau diselamatkan, ia harus mau mengalami kelahiran baru. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 kan. Barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Dan orang yang dilahirkan kembali harus dilahirkan dari air dan roh. Nanti kita akan punya waktu kapan membahas tentang dilahirkan dari air dan roh, ya. Dan kalau kita baca di Roma pasal 12 ayat 2, Tuhan menuntut saudara dan saya itu mengalami perubahan atau transformasi, ya. Nah, ini menggambarkan sebuah perubahan seperti kayak ulat, ya, ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang buruk dan menggelikan, ya, pada waktu masih menjadi ulat, itu ketika berubah berubah menjadi kupu-kupu, itu menjadi binatang yang sangat berbeda dan sangat indah. Dari yang mengerikan, dari yang menggelikan, dari yang menakutkan menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, ini manusia harus mengalami transformasi dari sifat yang buruk, dari sifat yang kacau, dari sifat yang mengerikan di mata Allah, ya, itu yang najis di mata Allah, itu harus berubah menjadi sesuatu yang indah, ya. Nah, maka orang harus mau dibentuk ulang supaya
bisa menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengaku percaya kepada Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, standarnya Allah Bapa untuk melihat kita ini berkenan apa tidak, itu adalah kalau kita menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal, dalam segala perilaku kita, dalam segala kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, untuk melatih saudara bisa dibentuk ulang menjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa, maka Tuhan melatih kita, membentuk kita, menggembleng kita, digambarkan dengan 3 profesi. Saya kemarin sudah membagikan tentang 3 profesi, yaitu profesi seorang prajurit, profesi seorang olahragawan, profesi seorang petani. Nah, malam hari ini kita akan membahas dengan detail bagaimana seorang prajurit dan bagaimana seorang olahragawan dan bagaimana seorang petani yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ia seperti di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 kemarin, ia dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya bagi pekerjaan yang mulia. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan di 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya membahas tentang 2 Timotius pasal 2 ayat 4 sampai 6 tadi, maka saya mau baca saudara dari Kolose 1 ayat 9 dan 10 ya. Kolose pasal 1 ayat 9 10 saya bacain. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Nah, kenapa saya bacakan Kolose 1 ayat 9 10 ini? Karena sebelum kita membahas tentang tentara atau prajurit, olahragawan dan petani, saudara harus menyadari ya bahwa kehidupan kita masing-masing itu adalah tempat untuk merehabilitasi kita masing-masing. Yang tadi dikatakan bahwa kita dulu kacau, kita dulu rusak, kita dulu najis gitu. Dan Tuhan mau merehabilitasi, mau memperbaiki, ya mendandani supaya kita pada taraf berkenan kepada Allah. Di ayat 10 tadi dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya, sehingga kita semuanya layak menghadap tahta kemuliaan Allah. Saudara jangan pernah menganggap, wah saya sudah menjadi orang Kristen, saya pasti masuk surga. Saya menjadi orang Kristen, saya pasti diselamatkan. Saudara jangan menganggap remeh yang seperti itu. Itu yang saudara baca di Matius pasal 4 ayat ke-7 itu bicara tentang mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Tahta Allah yang maha tinggi, tahta Bapa kita itu tahta yang maha suci. Ya. Tahta yang tidak bisa digandengkan atau disandingkan dengan hal-hal yang najis. Ya. Itu sebabnya wajar kalau Tuhan menuntut di dalam 1 Petrus 1 ayat pasal 1 ayat 15-16, aku kudus maka kamu harus kudus. Ya, artinya apa? Karena Allah itu kudus, maka hidup kita harus benar-benar layak di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Jadi seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita, apa yang ada dalam diri kita itu harus berkenan sama Tuhan. Ya, satu titik saja yang tidak beres itu tidak membuat kita berkenan. Makanya Matius 7 ayat 21, 22, 23 Tuhan bilang apa? Bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa.
Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa itulah orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan di ayat 10 tadi juga dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan. Apa yang kita lakukan di bumi ini apakah benar-benar menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Ya, yaitu buah yang dikehendaki Bapa oleh karena pimpinan Roh Kudus. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23, ya. Bisakah yang kita lakukan di dunia ini itu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Ya. Terus yang terakhir adalah bertumbuh pengetahuan kita yang benar tentang Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita dididik, dilatih, digembleng oleh Tuhan dan kita merelakan diri kita, maka pengetahuan kita tentang Tuhan itu akan semakin bertumbuh. Ya, baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang akan kita bicarakan dengan detail. Tadi di 2 Timotius pasal yang kedua 4-6 kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita, menggembleng kita sebagai seorang prajurit yang mengerjakan tugas dan seorang olahragawan yang berlatih dan berprestasi menjadi juara dan petani yang bekerja keras untuk menuai panen. Oke, kita akan bicara tentang prajurit. Prajurit adalah satu profesi yang mempunyai tugas untuk berperang. Ya. Dan untuk maju berperang, orang tidak hanya semata-mata dikasih senjata terus maju. Enggak. Ya, kalau kita lihat misalnya di Akabri, ya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Malang, atau saudara pergi ke West Point di Amerika gitu. Orang yang masuk di akademi ini, Akademi Angkatan Bersenjata ini, itu akan dilatih dengan keras. Ya, saya pernah melihat bagaimana orang-orang yang mempunyai yang masuk di dalam pendidikan Angkatan Bersenjata untuk disiapkan menjadi pasukan khusus itu, mereka dilatih luar biasa dan tidak mudah. Ya, ia harus dilatih mahir menggunakan berbagai macam senjata. Nah, ini berbicara tentang kita harus dilatih oleh Tuhan untuk mahir menggunakan senjata-senjata rohani. Kalau saudara membaca di Efesus pasal 6 ayat 13 dan seterusnya, saudara akan bisa melihat senjata-senjata rohani yang disediakan oleh Tuhan untuk saudara bisa survive atau selamat di dunia ini. Dunia ini adalah peperangan rohani. Saudara tidak siap, saudara akan dihabisi oleh iblis. Ya. Terus yang kedua, seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang bagus, itu harus mengerti benar siapa musuh sesungguhnya. Efesus 6 ayat 12, Tuhan berkata bahwa perjuangan kita, pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Ya, melawan pemerintah, penguasa, penghulu di udara dan roh-roh jahat. Itu adalah struktur di dalam kerajaan kegelapan. Ya, saudara harus ngerti benar siapa yang dihadapi. Dan kemarin kita belajar tentang bagaimana iblis bisa menyerang, tidak hanya menyerang secara fisik, orang jadi kesurupan atau apa, tetapi lebih banyak orang diserang di dalam akal budinya, dalam pikirannya. Seringkali orang tidak sadar bahwa mereka sudah diserang dalam pikirannya. Terus yang ketiga, seorang prajurit harus mempunyai daya tahan untuk menghadapi medan yang berat. Tidak cengeng, dapat bertahan dalam kondisi terluka sekalipun. Saya pernah melihat satu kesaksian tentara SEAL, tentara khusus ya dari Amerika, SEAL itu ya, ketika mereka berperang dengan Taliban di Afghanistan, dia terjebak dengan baku tembak yang intens di suatu daerah terbuka, dan dia ketembak begitu ya, tembak salah satu lengannya dan langsung lengannya ini lumpuh, mungkin dia kena sarafnya sehingga tidak bisa bergerak. Nah, dia tahu bahwa kalau ini tidak dihentikan pendarahannya, dia akan mati di situ karena dia nggak bisa menyelamatkan diri karena tembakan yang gencar dari musuh kan. Lantas apa? Dia dengan tangan yang masih normal satu, dia berusaha untuk menggapai sabuk ya, untuk mengikat lengannya yang ketembak tadi dengan satu tangan. Ya, dia berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak ada temannya yang lainnya yang
bisa menolong dia karena dia di tengah-tengah hujan peluru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seorang tentara yang diandalkan oleh Tuhan itu tidak cengeng, dia harus bisa bertahan sekalipun dengan kondisi yang terluka. Ya. Dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa melukai hati kita. Ada yang banyak hal yang bisa melukai jiwa kita. Ya, ada orang-orang yang tidak setia mengkhianati kita, rekan bisnis mengkhianati kita, istri selingkuh, menyelingkuhi kita, suami selingkuh, ya anak-anak kita bandel, teman-teman kita meninggalkan kita dan sebagainya, bisnis bangkrut, susah, ya itu melukai. Tapi kalau kita menjadi prajurit yang tangguh, itu tidak akan mempengaruhi perjalanan hidup kita melayani Tuhan. Amin. Ya. Terus yang prajurit yang baik itu harus cerdas. Ya, harus cerdas, mengetahui strategi peperangan rohani, ya, sehingga cara bertempurnya pun tidak ngawur, tidak hanya sekedar ubyang-ubyung, yo ikut doa, menara doa sana gitu. Ya. Saudara, banyak orang Kristen itu hanya sekedar ikut-ikutan, mode, berdoa, ya komsel, ibadah, pelayanan, ikut doa puasa gitu. Nah, kalau hanya ikut-ikutan ini orang tidak cerdas secara rohani dan tidak ngerti tentang peperangan rohani. Ya. Terus yang kelima, seorang prajurit yang baik itu dikatakan bahwa ia harus memiliki ketaatan kepada pemimpin. Tentu pemimpin rohani yang benar, ada banyak pemimpin yang tidak benar, ada banyak serigala berbulu domba di sekitar kita yang mengajarkan gak benar gitu. Kelihatannya orang itu bisa dipercaya tapi sebetulnya orang itu menyesatkan atau menipu pengajarannya dan sebagainya ya. Nah, orang-orang yang tidak mau dipimpin ya untuk mengerjakan tugas panggilan Allah itu sebetulnya orang-orang yang mewarisi sifat Lucifer. Kemarin kita baca tentang Yesaya 14 ayat 13-14 tadi ya. Yesaya pasal 14 ayat 13-14 itu berbicara tentang sifat Lucifer yang selalu ingin menyaingi Allah, yang tidak mau tunduk kepada Allah dan ingin supaya malaikat-malaikat yang lainnya memuja dia. Ya. Jadi pusatnya adalah dirinya, bukan Allah. Nah, saudara, orang seperti ini tidak bisa jadi prajuritnya Allah. Ya, hasil akhir seorang tentara adalah keberhasilan mengemban tugas negara. Ya, bukan memenangkan peperangan semata-mata. Memang hasil akhir seorang jenderal itu menang perang. Tapi seorang tentara bukan menang perang, tetapi berhasil mengemban atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh komandan. Nah, komandan kita itu Tuhan Yesus. Saudara harus hanya punya satu komandan, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berbicara melalui hamba-hamba Tuhan yang melatih kita masing-masing supaya kita survive atau selamat dari peperangan di dunia ini, peperangan rohani di dunia ini. Dan saudara akan kembali ke rumah Bapa. Ya. Nah, itu tadi seorang prajurit. Terus yang kedua, kita berbicara tentang olahragawan, ya, seorang olahragawan. Seorang olahragawan untuk bisa memenangkan kejuaraan, dia harus melatih tubuhnya, memiliki refleks yang bagus, memiliki otot dan kelenturan, ya. Dia harus disiplin berlatih, mengikuti setiap babak penyisihan itu sampai babak final dan bertanding sesuai dengan aturan, tidak maunya sendiri. Saya dulu waktu muda senang sekali dengan olahraga. Saya dulu waktu masih SMP SMA itu senang dengan bulu tangkis. Ya, itu hobi saya dengan bulu tangkis. Saya hampir setiap hari berlatih bulu tangkis. Saudara mungkin tidak tahu, dulu saya memiliki smash yang tajam, ya, karena dulu idola saya itu Lim Swee King, itu terkenal dengan smashnya yang tajam dan kuat. Dan saya berlatih setiap sore pada waktu itu bisa main netting sehingga kok itu bisa bergulir sangat tipis dari ujung atap netnya itu dan menyilang, ya, dan itu jarang orang yang bisa
bisa mengejar bola saya kalau kalau saya buat ini pukulan netting yang menyilang itu, karena sangat tipis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya melatih setiap hari pada waktu itu sampai otot saya lentur, sampai saya mahir. Ya. Nah, hasil akhir seorang olahragawan adalah menjadi juara. Juara, memenangkan pertandingan itu. Tidak sekedar main-main, dia harus punya target menjadi juara. Ya. Nah, yang terakhir kita akan berbicara tentang petani. Ya, petani itu mempunyai target panen. Ya, nggak ada petani yang asal nanam aja seperti kayak nanam rumput kali gitu ya. Tapi dia harus mempunyai target, saya harus bisa memanen. Apa saja yang misalnya petani singkong kah, petani padi, sayuran, semuanya mempunyai target untuk memanen. Nah, untuk bisa memanen hasil yang baik, petani harus mencintai tanamannya. Kalau dia hanya tanam terus tinggalin aja begitu, ya nggak akan berhasil. Walaupun singkong sekalipun harus tetap dirawat, harus dicabutin rumputnya, harus dipupuk gitu. Dia harus mencintai tanamannya. Terus yang kedua, seorang petani yang baik itu harus mempunyai pengetahuan mana pupuk yang tepat untuk perkembangan buahnya. Saudara, saya pernah ada teman gitu ya, memupuk atau dia menanam singkong di daerah bekas kandang sapi. Dan di situ subur sekali karena banyak bekas kotoran sapi, telepong sapi. Tapi ketika dia tancap singkongnya di situ, apa yang terjadi? Tanamannya menjadi gemuk, ya rimbun, batangnya gede-gede, daunnya banyak, tapi umbinya kecil. Ya, walaupun umurnya sudah cukup, umbinya kecil. Jadi semua sari-sari makanan itu diserap oleh batang sama daun. Jadi pupuknya nggak tepat. Ya. Nah, petani yang baik akan pandai, akan tahu pupuk apa yang tepat untuk tanaman ini dan dosisnya berapa. Terus yang ketiga, seorang petani yang baik dia harus bekerja keras untuk mengolah tanah dan merawat tanamannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanaman yang dipercayakan kita itu adalah tanamannya Allah. Tuhan percayakan benih-benih itu kepada kita ya, untuk ditaburkan dan kita pelihara. Engkau sebagai kepala rumah tangga, tanamanmu adalah anak-anakmu, harus mengantar anak-anakmu itu mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Engkau seorang suami, tanamanmu itu adalah istrimu, ya, untuk mengasihi Tuhan. Engkau seorang istri, tanamanmu adalah suami, supaya mengasihi Tuhan, ya. Nah, untuk bisa menghasilkan panen yang baik, ya, maka saudara harus berani untuk bekerja dengan keras di bawah terik matahari, hujan sekalipun, bahkan harus ngaduk-ngaduk tanah. Ini bicara apa? Ini harus mau bekerja keras. Ya. Hasil akhir petani adalah panenan. Nah, tujuan pelatihan yang berat dari Tuhan, ya firman Tuhan di dalam, saudara masih ingat ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, 7, 8, 9 itu orang-orang yang diakui sebagai anak itu diajar dan disesah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya didisiplin, ya, dan disiplin dan dihukum. Supaya apa? Anak yang diakui sebagai anak kandung yang akan menjadi ahli waris itu mengerti apa yang dikehendaki bapaknya. Nah, kita dibentuk oleh Tuhan supaya ngerti apa yang dikehendaki Bapa, bukan sembarangan. Kalau kita nggak dididik, kita akan menjadi anak yang disebut anak jalanan, anak haram, atau bahasa Yunaninya notos. Ya, notos. Nah, saudara, kalau kita menjadi anak jalanan, anak haram, kita nggak akan dapat hak waris dari kerajaan surga. Nah, tujuan pelatihan yang berat tadi adalah mengubah landasan berpikir, ya, supaya kita memiliki karakter ilahi. Karena kita sudah terlalu lama, Bapak Ibu sudah terlalu lama hidup di dalam pengendalian oleh roh jahat. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, emosi kita, nafsu kita itu jahat sekali. Nah, kita mesti mengubah landasan pikiran kita, karena landasan pikiran itu adalah pintu
Ya, pintu. Kalau saudara landasan pikirannya salah, maka saudara membuka pintu kepada roh jahat. Tapi kalau saudara hidup benar, saudara akan Roh Kudus akan masuk dalam hati saudara dan Roh Kudus akan bertahta dalam hidup saudara, memimpin saudara. Tanpa perubahan landasan berpikir, seorang akan sulit sekali diubahkan, walaupun ia ditimbun berkat jasmani dan rohani. Saya sudah melihat terlalu banyak orang yang rusak. Ya, hidupnya rusak dan pikirannya rusak karena tadi di dalam kehidupannya iblis sudah terlalu lama merusak dia menjadi orang yang keras. Walaupun tadi seperti di 2 Timotius pasal yang kedua, pasal yang ketiga tentang tanda-tanda orang pada akhir zaman, ya ada orang-orang yang pengen diajar tapi tidak pernah mencapai pengertian seperti Yanes dan Yambres. Ya, saudara, kenapa? Karena dia nggak memiliki landasan berpikir yang benar lagi. Ya, nah orang yang mau mengubah landasan berpikirnya adalah orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan. Ya, kalau dia nggak mau, ya contohnya ya seperti kayak Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu mempunyai landasan berpikirnya cuma satu, yaitu uang. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka di situ dikatakan bahwa dia sudah berkali-kali mencuri uang dari perkumpulan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, karena dia tidak mau mengubah landasan berpikirnya, maka apa yang terjadi pada waktu perjamuan kudus yang terakhir dengan Tuhan, Yudas Iskariot dikatakan di situ kerasukan setan. Ya, kerasukannya bukan terus kemudian jadi gila, jadi ngamuk, jadi pengguling-guling, bukan. Dia tetap seperti orang wajar, tetapi otaknya itu sudah dikendalikan, disetir sama oleh roh jahat. Makanya tidak heran ya kalau saya ketemu dengan orang, kenapa orang itu judi nggak pernah bisa berhenti, ya mabuk nggak pernah bisa berhenti, atau berzinah nggak bisa berhenti gitu ya, udah punya pasangan yang resmi tapi masih pengen tambahan yang lainnya. Kenapa orang tidak bisa berhenti merokok dan sebagainya? Kenapa? Karena ini sudah dikendalikan oleh si jahat, ya roh jahat. Dan saya sering melihat seperti itu, orang-orang yang dikendalikan sampai mereka hancur-hancuran, rusak-rusakan. Ya. Nah, landasan berpikir ini adalah dasar dari cara memandang persoalan, mengambil keputusan, dan perilaku sehari-hari. Karena Yudas hanya memandang uang sebagai sesuatu yang utama, maka dia melihat Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai berangkas yang nanti kalau Yesus jadi kaisar, dia akan mendapatkan keuntungan. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus, kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 16, Petrus itu memiliki pemikiran yang tajam tentang Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Karena tidak semua orang di Israel pada waktu itu mengakui Yesus adalah Mesias, tapi Petrus itu mengakui. Tetapi pengertian Mesias yang ada dalam otaknya Petrus itu keliru daripada yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Landasannya keliru. Kenapa? Karena Petrus berpikir tentang kemesiasan Allah orang Yahudi, yaitu kehormatan kerajaan dunia. Sehingga sampai di Kisah pasal 1, walaupun Petrus sudah melihat Yesus itu bangkit dari antara orang mati, tapi pada detik terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia masih bertanya, Tuhan, kapan engkau mengembalikan kerajaan Israel? Ya, karena berpikirnya kerajaan dunia. Nah, Petrus berhasil berubah semuanya itu ketika dia mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hatinya, sehingga pandangannya berbeda. Ya. Nah, saya mempelajari keunikan Tuhan Yesus ya dalam perjalanan
pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya. Saudara perhatiin, ya, ia tidak tertarik pada jumlah besar atau orang banyak. Dia mengumpulkan orang-orang yang mau dididik. Hanya 12 orang. 12 rasul, itu pun satu lolos. Ya. Ia hanya mencari orang-orang yang berani meninggalkan semuanya. Ya, demi untuk Tuhan. Terus yang kedua, ia tidak berkompromi dengan kemunafikan. Tetapi dia mengampuni dosa. Tetapi kemunafikan benar-benar Tuhan lawan. Ada wanita yang berzina. Ketika wanita itu datang kepada dia, Tuhan berkata, aku tidak menghukum kamu, tapi kamu jangan berbuat dosa. Ketika ada orang yang lumpuh, Tuhan berbelas kasihan mengampuni. Tetapi ketika orang itu munafik, ketika orang itu berpura-pura baik, padahal di dalam hatinya ada kejahatan, ketika orang menyembunyikan dosanya, maka Tuhan tidak tedeng aling-aling. Tuhan langsung akan terus terang, hei kamu ular biludak, hei kamu kuburan yang dilabur putih, dan seterusnya. Ya, Tuhan tidak berkompromi dengan kemunafikan, karena kemunafikan adalah sebuah benteng yang membuat orang itu tidak bisa dibentuk oleh Tuhan, yang membuat orang itu tidak bisa mengubah landasan berpikirnya. Ya. Terus yang ketiga, Tuhan tidak tertarik kepada kekayaan, fasilitas hidup. Tuhan hanya tertarik kepada orang yang mau melakukan amanat aku. Ya, dengan membayar harga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, kalau saudara mau dibentuk menjadi seperti tadi saya gambarkan, prajurit-prajurit rohani, olahragawan rohani, ya, yang dan petani, ya, maka engkau akan dibentuk oleh Tuhan seperti di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membiarkan diri saudara dilatih oleh Tuhan, ya, membiarkan diri saudara itu dibentuk oleh Tuhan, maka seperti di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, engkau akan mengalami satu perubahan. Ya. Nah, perubahannya apa di dalam 1 Korintus 3:12 tadi itu, saudara berubah menjadi barang-barang yang mulia, yaitu terbuat dari emas, perak, batu permata. Apa bentuk praktisnya dalam hidup kita? Ketika Roma 12 ayat yang kedua, saudara mengalami transformasi. Ya, yang dulu saudara adalah orang-orang yang melawan Allah. Ketika saudara mengalami transformasi atau perubahan, maka dulu yang najis ini, saudara hidup dalam kenajisan, dalam dosa, maka kita bisa mulai mengerti kehendak Allah mana yang baik. Ya, saudara bisa merasakan, oh yang saya lakukan ini sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak bagus, yang jahat. Nah, saudara mulai bisa membedakan, oh minum-minuman keras enggak baik. Oh pamer-pamer itu sombong itu enggak baik. Oh dendam itu enggak baik. Ya, saudara sudah mulai bisa merasakan seperti itu karena sudah ada transformasi. Tapi tidak hanya berhenti tahu ini baik, ini buruk, itu jahat. Kita bisa mulai melangkah lagi, karena transformasi atau perubahan ini itu tidak hanya pada satu titik saja, tetapi terus mengalami peningkatan. Nah, di sini naik lagi, di situ mulai menjadi orang yang berkenan, ya, berkenan kepada Bapa, mulai melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Nah,
Terus kemudian saudara sudah mulai melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa ini saya bisa gambarkan sebagai berikut. Ketika saudara belajar firman Tuhan, ampunilah musuhmu, ya. Terus kemudian saudara disakiti oleh orang, saudara sebetulnya mempunyai kesempatan untuk membalas, tapi saudara tidaklah membalas. Saudara mengasihi orang tersebut, orang yang memusuhi saudara, saudara mengampuni, saudara bahkan mendidik orang tersebut supaya mengerti kebenaran. Nah, itu saudara sudah masuk ke berkenan. Ya. Saudara bekerja keras, memiliki gaji yang besar, saudara mempunyai hak untuk menikmati, saudara mempunyai hak untuk membeli ini, membeli itu. Saudara bisa beli jam tangan yang mewah, saudara bisa beli baju yang mewah, saudara bisa beli mobil yang mewah. Tapi saudara tahu bahwa saya tidak terlalu memerlukan yang mewah-mewah. Saya cukup membeli yang secukupnya aja. Nah, saudara masuk kepada yang berkenan karena hanya berdasarkan fungsi yang saudara beli. Saudara mempunyai jabatan yang tinggi, tapi saudara tidak perlu merasa bangga diri, saya berhasil mencapainya. Karena saudara menyadari bahwa itu semuanya diberikan oleh Tuhan. Ya, entah jabatan, entah kepandaian kita, kecerdasan, itu semuanya dari Tuhan. Ya. Saudara punya teman dekat, orang yang baik, saudara tidak memanfaatkan dia. Kenapa? Karena saudara menghargai dia sebagai teman dan persahabatan itu bukan untuk saling memanfaatkan. Nah, ini orang-orang yang sudah mengerti ke taraf berkenan. Kemudian naik lagi sampai taraf sempurna. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa. Orang yang sempurna ini adalah hidupnya, Galatia pasal 2 ayat 20, hidupnya bukan dia lagi tetapi Kristus. Semuanya untuk Kristus, untuk kepentingan kerajaan surga. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang sudah sampai kepada taraf pengertian hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang ada dalam diriku, maka orang tersebut membangun hidupnya dari emas, perak, dan permata. Sehingga ketika halangan, goncangan apapun seperti yang kita alami saat ini, kita tidak perlu tertekan, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu putus asa. Ya, kita nggak mencari jalan pintas yang bodoh gitu. Tetapi kita percaya kepada Tuhan, kita mengarahkan pikiran terus kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah sampai kepada pengertian hidup di dunia ini hanya sebentar, tetapi aku mempunyai tujuan kepada kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mendorong saudara masing-masing dari kita harus terus membangun diri ya sesuai dengan hikmat Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji ya, dan kita tahan terhadap penderitaan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Bapa di sorga itu dalam diri kita itu tidak sia-sia. Karena setiap hari, setiap waktu Tuhan itu mengarahkan kita sampai kepada level ya, dari yang baik, berkenan sampai ke sempurna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah pentingnya memiliki cara berpikir seperti Tuhan Yesus. Kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, 6, 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ketika saudara dan saya mau dibentuk oleh Tuhan, mau diolah oleh Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, cepat atau lambat kita akan memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus atau phroneo dalam bahasa Yunaninya, pikiran Kristus. Apa yang diingini oleh Kristus, apa yang diingini oleh Tuhan, apa yang diingini oleh Bapa di sorga,
itu akan ada dalam hati kita masing-masing. Kalau saudara nggak dibentuk, nggak mau dibentuk, saudara nggak akan ngerti. Walaupun saudara beragama Kristen sekalipun, saudara tidak akan mengerti apa yang ada di dalam hati Tuhan. Saudara akan berjalan semaunya sendiri. Ya, penting sekali dalam pembentukan diri kita itu kita mencapai kesempurnaan ini, ya, sehingga kita bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Bapa dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita hasilkan, kita kerjakan ini membawa buah-buah kemuliaan bagi Bapa. Sampai pada suatu hari nanti saudara akan mendapatkan ucapan dari Tuhan, "Hai hambaku yang setia, duduklah di sebelah kananku." Kalau Bapa sampai berbicara seperti itu kepada saudara, sesuatu yang sukacita. Tapi ingat, kalau sampai itu tidak terucapkan oleh Bapa ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Karena dari situ kita akan mengerti, aku akan terpisah dengan Bapa selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak menghendaki satu orang pun di antara saudara yang mendengarkan khotbah hari ini itu sampai terhilang, terpisah dengan Bapa. Oleh sebab itu, hargai waktu yang disediakan oleh Tuhan. Ini adalah waktu-waktu kita sedang direhabilitasi, sedang diperbaiki oleh Tuhan. Sampai pada waktunya bahwa waktu kita sudah selesai dan kita harus menghadap tahta pengadilan Allah, kita semuanya lulus. Itu harapan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka mau dibentuk oleh Tuhan sebagai seorang prajurit yang tahu mengerjakan tugas Tuhan, menyelesaikan tugas dengan baik, dan mereka dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang olahragawan, untuk menjadi juara. Karena setiap kami Tuhan ditentukan untuk mendapat mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, biarlah setiap orang yang mendengarkan khotbah hari ini, mereka setia sampai mati, sampai mahkota kehidupan ini diberikan kepada mereka masing-masing. Demikian juga mereka menjadi petani-petani yang memelihara tanaman-tanaman Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan, supaya tanaman-tanaman itu menghasilkan buah. Demikian kehidupan kami semuanya menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin.